Kepala Tiga Podcast. Oke, selamat datang guys, girls di podcast pertama gue sama Ajis di Kepala Tiga Podcast, singkatannya KTP ya nggak KTP sih? apaan sih? Kepala Tiga Podcast, bos. ya? Ini Kenapa podcast pertama gue sama Ajis. Di sini sih kita akan membahas hal-hal yang sudah kita lewati lah ya. Sesuai dengan namanya sih Kepala Tiga, kita akan coba bahas perjalanan hidup gue sama Ajis. Saat kita sudah mencapai umur 30 ini, nggak bro? Iya. Pertama-tama gue mau nanya nih, dulu kita ketemu di mana sih? Kita ketemu tuh di SMA 3 Setiabudi, Jakarta tuh. Kalau anak gaul daerah selatan pasti tahu. Sebenarnya sih kita juga nggak gaul sih ya. Nggak ada yang tahu kita pasti. Yang nonton ini juga pasti nggak ada yang tahu deh. Nggak ada yang tahu kan, di report spam nih di sini. Pasti. Ketemu di SMA 3. Waktu itu gua tuh IPA. Kelas 2. Enggak, kalau kelas 1 kan gua sama Godel sama Firman tuh temennya Dwi. Ya udah, jadi terus. Jadi kelas 1 gue sebelumnya sih SMP 216 Salemba. Itu kalau gue nggak salah ya, dulu kan saingan tuh Mas Mabel zaman gue tuh. Nggak tahu zaman lo. Oh, zaman gue masih unggulan SMP. Sama, SMP gue juga unggulan ya. Iya. Oke, jadi udah masuk 3, gue kelas 1 kan, kelas 1 hampir nggak naik juga. Habis itu gue naik kelas 2 gue ke IPA. Jadi udah kelas 2 ketemu lo tuh. Gue males kan di IPA, gue nggak asik lah belajarnya cuy di situ. Lo tahu kan IPA kan? IPA bukannya asik belajar? Asik belajar, asik. Cuman main-main nggak asik kali. Buat gua belajarnya nggak asik, bukan main-mainnya. Kebalik lo. Oke. Sampai situ ya. Nah, ketemu kan kita kelas 2 gue liat nih anak siapa sih tinggi-tinggi kan ngerokok gitu, ngapain di belakang sama Febri CBR no. Gue inget banget tuh. Udah ketemu lo bro, nah udah duduk kan gue. Kita kerjaan kita nggak ngapa-ngapain juga ya. Gue baru ketemu nih pas kelas 2 kan. Pas penjurusan akhirnya kita masuk IPS. Itu berarti tahun 2007 ya? 2007 ya? Udah berapa lama kita kenalnya? 2007 berarti 13 tahun ya. 13 tahun lu sudah menjalani semua kita sama-sama. Asli. Itu gue mau tahu, lu kenapa tiba-tiba mau jadi pengacara tuh kenapa? Waduh, lu mau buka-bukaan di sini? Ya buka aja. Oke. Takut lu malu sama gue? Enggak dong, kan kita teman udah lama. Iya, maksud gue kan gue gak nyangka aja gitu. Kita kan gak termasuk anak yang bright banget gitu. Paham gak lu maksudnya? Iya, dibilang tolol banget enggak lah, dibilang kan pinter juga jelas enggak. Iya, gitu benar. Cuma lu tiba-tiba sekarang kan bisa jadi pengacara nih. Nah, maksud gue lu itu apa pilihan lu, apa lu jatuhnya sekarang pilihan, karena satu gini, gue dulu kan pengen banget gue jadi diplomat ya. Oh, dulu diplomat ya namanya. Itu dari gue SMP kali, gue udah pengen jadi diplomat kalau mau tahu. Jadi maksudnya udah pengen jadi diplomat segala macem. Pas gue kesini-sininya belajar, gue ngetes segala macem, itu kan mesti jadi PNS kan? Iya benar. Atau mungkin ada juga sih yang memang ditunjuk gitu ya. Kalau misalnya mungkin. Dan satu-satu tempat kan kerja cuma di itu dengan Menteri Luar Negeri doang. Iya. Susah gila bro. Susah banget, gue tes 2 kali. Gak dapet ya? Gak dapet. Oh berarti emang bukan rezeki lu di situ? Bukan rezeki gue. Nah udah, sebelumnya itu juga gue nanya ke nyokap gue mau jadi apa ya gitu loh. Maksud gue bingung kan. Di situ benar-benar gue tuh udah kayak kehilangan arah lah, benar-benar kayak orang. Udah, nyokap gue bilang lo kan pintar ngomong lah, dia dibilang pintar ngomong juga enggak, seenggaknya bacot lo bisa lah gitu loh. Lo mau nyoba nggak jadi pengacara gitu loh. Pas gue bilang ya why not gitu loh. Gue tadinya kalau untuk jadi diplomat kan lo harus ambil hukum internasional kan, hubungan internasional, HI. Cuman gue lihat university di Indonesia tuh nggak cocok lah sama hubungan internasional yang pengen gue ambil gitu loh. Di PTN pun juga gue kayaknya nggak bisa lah, gue nggak bakal masuk lah gue di PTN. Gue ambil tuh Atmajaya Jakarta, Semanggi. Terus udah di situ gue ambil hukumnya. Kenapa gue mau nyepretin ke diplomat ya, gue ambil hukum internasional. Ternyata pas gue belajar hukum asik juga nih gitu. Jadi ya setelah gue jalan-jalanin segala macem, udah nyampe lah gue jadi pengacara. Nyaman tapi lu jadi pengacara? Sejauh ini ya so far sih ya nyaman. Orang kadang-kadang tiba-tiba gue males jadi ini mungkin untuk orang-orang pekerja gitu ya. Untuk orang pekerja, gue males kerja sama orang, gue pengen enakan gue bikin usaha gitu. Enggak selamanya gue bakal kerja sama orang. Suatu saat gue bakal punya law firm sendiri, gue bakal bikin pelang sendiri dengan nama gue sendiri gitu loh.
dan memang orang-orang itu mencari keadilan itu lewat gua, taunya gua gitu loh. Ya mungkin karena orang taunya Hotman Paris gini gitu ultimate itu loh ya. Yoi. Ultimate goals lu dulu. Dan kalau lo nanya sama gua apakah gua mau berubah ke arah yang lain, kayaknya buat sekarang enggak. Lo tadi bingung kan gue bisa jadi pengacara. Gue sangat jauh lebih bingung ketika lo decide lo jadi pilot. Awalnya gue tuh gak ada cita-cita sama sekali tuh jadi pilot. Awalnya tuh gue gak ada bro. Dulu tuh waktu kecil banget tuh karena gue suka nonton bukan Jumanji sih. Dulu tuh masih apa sih, Indiana Jones kalau gak salah. Terus lo mau jadi Dora? Indiana Jones. Pakai tas dong gue aja. Bener nonton Indiana Jones, gue kayak pengen jadi hal-hal yang berhubungan dengan arkeologis lah, geologis lah, lebih ke arkeolog sih dulu tuh pengennya gitu. Cuma kan gue waktu kecil belum tahu kan arkeolog tuh apa gitu. Singkat cerita lah, gue lulus kuliah, gue nyoba nonton film apa gitu, gue lupa nih kayak keren juga nih, gue punya another skill gitu, gue bisa terbangin pesawat. Jadi kalau gue Sabtu Minggu, kalau gue ada duit, gue bisa bawa pesawat kecil, ajak keluarga lah keliling-keliling Jakarta aja gitu. Nobel juga loh ya. Iya kan. terus keren kan. Akhirnya pesawat yang gue pakai itu tuh pesawat butut man. Instrumennya tuh semua tuh masih tradisional. Bukan tradisional sih. Lo pakai bahasa yang orang ngerti lah gitu. Intinya, ini gue lagi coba nih. Maksudnya instrumennya tuh belum digital gitu loh, belum digitalize kayak sekarang gitu loh ya kan. Enak gitu loh. Bawa pesawat tuh ternyata tuh enak itu gitu. Lu merepresentasikan mendefinite instrumen lu terus diaplikasikan di pesawat tuh menurut gue tuh keren banget. Lo gitu. menemukan kepuasan dan kesenangan lo akhirnya. Pertama gitu. tuh take off landing tuh enak lah, bawa pesawat tuh enak, manuver pakai pesawat tuh enak. Yang gue suka itu adalah main-main instrumen itu tuh gue suka. Akhirnya di situ gue pikir, oh kenapa nggak gue jadikan ini main job gue aja ya gitu loh. Ya udah akhirnya dari situ gue coba sekolah pilot lah. Yang gue lanjutin dulu kan namanya kan private pilot license kan. License itu license private, habis kayak gitu gue masuk ke license komersil, di mana untuk requirements buat airline tuh salah satunya ya itu gitu loh. Selesai gue itu gue sempat ya nganggur berapa, akhirnya gue dapat kerjaan di salah satu perusahaan swasta lah di Indonesia gitu. Akhirnya gue juga mau bertanya-tanya sendiri, kok gue bisa jadi begini gitu ya. Iya gak sih? Gue lihat lu juga, anjing lu jadi pengacara ya, tiba-tiba kok gue jadi pilot ya gitu. Tiba-tiba Dwi punya studio ya gitu kan. Makanya canggih banget. Ya enggak Wi? Lo kalau misalkan bisa mengulang waktu gitu maksud gue. Lo akan melakukan hal yang sama, lebih baikin lagi apa lo akan melakukan hal yang beda? Kalau gue enjoy dengan apa yang gue lakukan sekarang. Dan menurut gue kalau misalnya ada sesuatu yang harus gue ulang, lu ada sih. Enggak, maksud gue kalau misalkan lu bisa kembali nih ke lu yang dulu, lu akan melakukan hal yang sama jadi pengacara, lebih baikin lagi tuh, dipoles dikit, apa lu akan melakukan hal yang beda gitu loh, bener-bener total beda. Siapa tahu lu bisa jadi pilot kayak gue. Kalau misalkan gue bisa kembali ke gue yang dulu gitu, gue akan melakukan hal yang beda mungkin. Contoh? Oke lah, maksud gue pilot nih enak banget gitu. Cuma kalau misalkan gue bisa kembali, gue lo pengen jadi arkeolog tetap? Gue masih sih itu sih, masih ada kepikiran gitu loh pengen jadi arkeolog. Tapi gitu. Bukannya lo kan sebagai pilot gitu ya, dalam artian lo kan bisa aja. Nah mungkin sekarang lo masih domestik ya, mungkin kan bisa juga lo nanti ke internasional gitu kan, international flight gitu. Itu kan juga bisa sejalan dengan apa yang lo impikan gitulah. Itu dari segi travelingnya iya benar. Traveling. Gitu. Dari segi travelingnya ya benar. Enaknya apa arkeolog? Lu adalah orang pertama yang menemukan sesuatu gitu. Lu bayangin lu pergi ke entah benar, contohnya kalau lu ke Mesir gitu, gali-gali tiba-tiba lu dapat peti mumi yang berusia berapa, dan lu adalah orang yang pertama, lu bayangin gitu, eksklusif banget gak sih itu kerjaan. Dan lu mempublikasikan itu gitu, hasil temuan lu itu menurut gua itu banget sih. Walaupun ya memang nggak bisa sih kalau mungkin gitu. di Indonesia susah ya, tapi kalau lu bisa go internasional, arkeologis tuh menurut gua keren banget. Dan itu juga bukannya kalau arkeolog tuh ribet ya, maksudnya dalam artian lo menemukan suatu hal yang baru pun juga itu butuh makan waktu berapa puluh tahun kali. Mungkin lu seumur hidup lu mungkin menemukan cuma 4 atau 5 artefak penting doang gitu loh. Mungkin kayak lu udah. Tapi maksud gua dengan lu menemukan itu kan lu bisa mengkaitkan sejarah gitu loh. Sejarah-sejarah yang dulu lah apa. Jadi informasi itu bisa gua kait-kaitkan dengan informasi yang mungkin masih gantung di luar sana, ngerti enggak sih lu? Dan mungkin orang maksud juga kayak itu juga yang dicari orang gitu ya. Itu juga yang dicari orang gitu loh. Nah, sekarang kan untuk lu nyampe sejauh ini tuh banyak gak sih yang lu korbanin tapi bro? Agak banyak sih sebetulnya. Maksudnya apa sih? Pergaulan kayak dulu kan kita pergaulan. Dulu gue jujur pergaulan. Nah, itu gue juga mau bilang. Gue jujur caur banget kan dulu gitu kan. Parah kan. Gue amat sangat mengorbankan harus pergaulan gue. Harus sih. Menurut gue kalau orang mau mencapai mimpinya sih memang salah satu yang harus dikorbankan ya memang ya gue bukan. Caur sih, kita dulu caur sih bro masalahnya. Kita dulu tuh parah sih. udah aduh, maksud gue udah nggak pinter-pinter amat gitu kan, kerjaannya main-main doang gitu. Begitu ternyata setelah lulus kuliah kan nih baru dimulai banget ternyata wah gue nggak bisa nih. Jadi tunjuk Mike Tyson ya? Iya benar. Sumpah. Baru tahu nih, wah ini kenyataan nih, anjir nih susah banget.
kalau nyambung sama kita udah nyampe 30 tahun nih, gue pengen nanya sama lo sebetulnya, menurut lo nih yang udah lo capai achievement terbesar lo lah selama 30 tahun lo hidup apa sih? Ultimate goals gue adalah coba untuk bagi-bagi ilmu lah yang gue punya gitu loh ke anak-anak, generasi penerus. Itu kan ultimate goals lo, maksud gue kayak memang ultimate achievement yang sampai 30 tahun ini adalah lo menjadi pilot. Dulu kan ya gue pengen bisa jalan-jalan pakai duit sendiri, ya kan sih. Itu bukan maksud gue ya, itu orang normal lah ya, maksud gue menghabiskan duitnya untuk jalan-jalan sendiri. Jadi gue nggak bisa bilang itu adalah achievement gue banget. Nah dari situ kan muncul lagi gue pengen target gue lagi apa lagi gitu loh. Nah target gue berikutnya adalah itu. Tapi untuk pilot itu achievement lah buat gue gitu loh. Tapi untuk achievement, untuk gue mencapai ultimate goals gue itu loh, maksud gue ya gue pengen coba share knowledge gue ke generasi penerus gitu. Terus gue pengen coba travel keliling dunia lah. Kalau tadi agak menarik sih. Lo bilang mau sharing knowledge gitu. Knowledge-nya ini apakah sebatas lo jadi pilot atau perjalanan hidup lo atau? Gue pengen share knowledge gue sebagai of course pengalaman hidup gue juga. Kesalahan-kesalahan gue lah yang telah gue lakukan. Ngapain orang pengen tahu kesalahan lo? Loh, supaya dia nggak sama ngelakuin hal yang sama gitu. Kenapa gue pengen ngasih tahu share kehidupan gue supaya gue telah lakukan hal begini dan gue menyesal akan hal itu gitu loh. Gue kasih tahuan itu ke mereka gitu, generasi penerus. Dan gue pengen share coba knowledge gue mengenai terbang lah gimana supaya mereka tuh, gue pengen bikin nge-shape generasi yang lebih bagus daripada gue dulu gitu loh. Gue ngeliat gue dulu tuh kayak nih orang nih bisa gue poles lagi gitu loh. Iya nggak sih? Iya, benar. Bisa gue poles lagi nih orang supaya lebih baik. Intinya kan yang penting kan knowledge itu kan lu share kan supaya lu nggak pikun juga. Benar, lu nggak pikun. Secara jariah lu juga ilmu yang bermanfaat itu kan amal jariah juga kan. Jariah juga. Ya itulah dua itu doang. Nah kalau lu sendiri gimana? Kalau achievement dulu ya, achievement sebetulnya sih gue itu udah punya goals itu pengen gue nikah di umur 30. Sebelum umur 30 sorry. Dan memang udah kesampean. Sebenarnya tapi itu bukan ultimate ya, maksudnya kayak dalam artian ini kan setiap orang punya plan segala macam gitu ya. Salah satu plan gue udah sampai udah kesampean gitu loh. Gue pengen nikah under 30 gitu loh. Punya anak juga, alhamdulillah udah punya 2 gitu. Intinya sih sebenarnya bukan nikah sih. Intinya gue tuh pengen jadi orang yang lebih bertanggung jawab sebelum umur gue nyampe 30. Dengan lu berkeluarga gitu. Iya, karena gini cuy. Kalau boleh dibilang gue hambur. Gue tuh kayak masa bodoh aja gitu loh, kayak apa-apa yang kayak gue beli atau yang gue lakuin ya gue masa bodoh gitu loh. Ya intinya gue itu orang yang sama sekali nggak peduli orang mau ngomong apa segala macam zaman dulu ya gitu loh. Sampai gue pernah nemu titik di mana kayak gue harus berhenti nih kayak gini gitu loh. Nah apa yang membuat gue bisa berhenti gitu loh? Ya gue tetap kayak sharing ke orang gitu loh. Kayaknya gue pernah juga deh sharing ke lo, kayak orang tuh ternyata memang kalau lo dikasih tanggung jawab, orang itu tuh bakal ya kasarnya gini loh, orang yang salah-salan yang nggak punya responsibility ya udah lo digaplok sama yang namanya tanggung jawab nih. Ya udah berhenti gitu loh. Jadi memang tapi harus gitu ya maksud menurut kalau gue untuk menghilangkan kebiasaan tuh lo harus kayak di hit sama sesuatu gitu. Benar. Cuman menurut gue itu bukan petaka sih, maksud gue bukan. Nah, maksud gue Tuhan ada aja nggak yang ngasih lu jalan gitu. Oke lah, lu contoh berhambur-hamburan misalkan. Nah, lu dikasih keluarga gitu loh, supaya lu bisa pilih duit itu dengan baik nggak sih? Karena gini loh, lo kayak zaman pacaran gitu, gue mikir sehari jalan bisa ngabis berapa ratus ribu, bisa 500 sampai ya kita nggak usah nyebut nominal ya. Intinya kan itu yang namanya hambur itu ya seperti itu gitu loh. Kenapa nggak uang yang lo punya itu lo maksimalin buat apa? Buat ngidupin orang, buat ngidupin istri, buat ngidupin anak lo. Kalau gue mikir seperti itu. Ya itu kan bingnya kita udah menjadi dewasa. Gue kasihan ngeliat tuh abisnya. Dulu seneng sekarang melarat. Kagak anjing. Ya udah deh. Kalau gitu ntar kita coba lanjut lagi ya. Boleh. Di sesi berikutnya. Kita sesi berikutnya tuh ngebahas apa sih gitu sih? Gue sih penasaran sih kayak lo tuh kan sekarang belum married nih, ya mungkin juga bukan belum paksaan dari keluarga atau gimana. Gue ada alasan tersendiri kenapa gue belum kayak gitu. Kita lanjut lagi aja. Kita lanjutin lagi aja deh. Oke deh guys, kalau kayak gitu nanti balik lagi sama gue Majis di sesi 2 ini mengenai agak masalah sensitif sih. Sensitif sih. Buat doi, bukan buat gue. Intinya gue bakal lebih nanya ke dia. Buat orang Indonesia lah gue bilang lah, karena ini agak melenceng dari track. Tapi nanti gue coba balik lagi sama lo semua di berikutnya masalah pernikahan lah, masalah anak lah gitu. Oke, jangan lupa stay tune di KTP
kita dengan Ajis. Oke, bye.